Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah merencanakan sikap yang sesuai dengan isi kandungan Quran Surat Al-Lail ayat 1-11 dan hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdillah. Jadi harapan Bu Titi, setelah kalian menonton video ini, kalian bisa merencanakan sikap atau menentukan sikap yang akan kalian pilih. Apakah ingin sesuai dengan isi kandungan surat Al-Lail atau yang lainnya? Baiklah, Quran surat Al-Lail ayat 1-7 itu menerangkan tentang janji Allah terhadap orang yang dermawan. Ya. Kemudian Quran surat Al-Lail ayat 8-11 itu adalah menerangkan tentang janji Allah terhadap orang yang kikir atau bakhil. Orang dermawan itu adalah orang yang suka bersedekah, memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, sedangkan kikir adalah kebalikannya. Kikir atau bakhil adalah orang yang tidak menyukai membantu orang lain atau memberikan pengorbanan kepada orang lain, baik itu harta, tenaga, ataupun pikirannya untuk orang lain. Itu orang bakhil atau kikir. Selanjutnya, isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdillah, yaitu yang pertama adalah anjuran bersedekah, kemudian anjuran menjadi seorang yang pemaaf, dan kemudian anjuran bersikap tawadu dan keutamaan tawadu. Hadis ini menguatkan ayat pada Quran surat Al-Lail ayat 1-11, yaitu anjuran untuk bersedekah. Bersedekah, berbuat baik kepada orang lain. Kemudian anjuran menjadi pemaaf. Memaafkan ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita. Dan kemudian anjuran bersikap tawadu. Tawadu adalah rendah hati. Tidak merasa sombong, tidak merasa paling baik, tidak merasa paling pintar di antara yang lainnya. Itu adalah tawadu. Kemudian keutamaan tawadu juga dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim ini. Hadis yang kedua yaitu berisi tentang peringatan dari berbuat zalim. Ya, zalim itu merugikan orang lain. Perbuatan yang merugikan orang lain itu disebut zalim. Kemudian isi kandungan berikutnya yaitu anjuran berbuat adil. Adil adalah lawan kata dari zalim. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat, itu adalah adil. Kemudian isi kandungan yang berikutnya adalah mengingatkan kita untuk menjauhi sifat kikir ataupun bakhil. Di sini kikir ataupun bakhil dibahas kembali dalam hadis yang kedua. Tadi sudah disampaikan bahwa orang dermawan itu adalah orang yang suka memberikan harta, bantuan berupa tenaga atau pikiran kepada orang lain. Intinya orang yang suka menolong orang lain. Ya, keutamanya ada yang pertama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul orang yang sangat beruntung. Karena apa? Ketika Allah sudah mencintai hambanya, Allah pasti akan berikan apa-apa yang diminta oleh hambanya. Dia akan selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada hamba yang dicintainya. Seperti kita dicintai oleh sesama manusia. Orang kalau sudah cinta akan memberikan apa saja demi kebaikan orang yang dicintainya.
Kemudian yang kedua adalah lebih dekat dengan Allah. Tentu saja, orang yang dicintai Allah pasti lebih dekat dengan Allah. Ada perasaan tenang di dalamnya. Kemudian dimudahkan jalan menuju surganya Allah. Pasti orang yang dermawan, orang yang baik, orang yang selalu membantu orang lain, orang yang memudahkan urusan orang lain, pasti Allah juga mudahkan jalan menuju surganya. Kemudian dilipat gandakan rezekinya. Masya Allah, dilipat gandakan rezekinya. Ketika orang yang suka memberikan bantuan kepada orang lain berupa harta, maka Allah akan melipat gandakan rezekinya. Tidak seperti hitungan manusia. Kalau 10 disedekahkan 1, maka dalam Islam, menurut Allah, Allah akan melebihkan, bahkan berlipat-lipat daripada apa yang manusia sedekahkan. Kemudian keutamaan orang dermawan berikutnya adalah ditutupi aibnya. Orang yang bersikap dermawan, itu Allah akan menutupi aib-aibnya. Karena apa? Dia sangat suka membantu orang lain. Maka aib-aibnya, aib adalah keburukan darinya, itu akan ditutupi. Berikutnya, keutamaan orang dermawan itu adalah sehat lahir dan batin. Nah, ini adalah poin yang bisa kita petik dari keutamaan orang dermawan. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan menceritakan tentang seorang dermawan sahabat Rasulullah, yaitu bernama Abdurrahman bin Auf, yang bisa kita contoh. Keberadaannya bisa kita teladani perilakunya dalam bersikap dermawan. Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang kaya raya. Bahkan beliau tidak berhasil untuk menjadi miskin. Karena apa? Karena ia takut ketika dia dipanggil oleh Allah nanti, maka hisabnya akan terlalu lama. Maka dia ingin jadi miskin. Tapi Allah mentakdirkan lain. Ketika Abdurrahman bin Auf menyedekahkan semua hartanya, maka Allah malah mengembalikannya dengan berlipat-lipat. Jadi semakin kaya raya ini Abdurrahman bin Auf ini. Ya, sikap beliau rajin bersedekah atau dermawan. Ia tidak bisa melihat orang lain itu sengsara, melihat orang lain bersedih, melihat orang lain kelaparan. Beliau tidak bisa. Maka beliau ini adalah sahabat yang rajin bersedekah. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini juga seseorang yang beruntung karena mendapat doa yang baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan beliau minuman surga. Sungguh beruntung Abdurrahman bin Auf. Dan beliau berakhir dengan kebaikan atau husnul khotimah. Riwayat beliau ini seperti menggambarkan tentang surat Al-Lail ayat 5 sampai dengan 7. Ketika orang berbuat baik, bersedekah, dermawan, itu akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya saya juga akan menceritakan tentang seorang tokoh dalam Al-Qur'an. Ya. Dia ini kaya raya. Namanya Korun. Ya, kaya raya. Kunci dari harta bendanya itu tidak kuat dipikul oleh banyak orang. Beliau ini kaya raya, namun dia sangat kikir, sangat pelit, sangat tidak ingin hartanya itu diberikan kepada orang lain, padahal orang lain itu sangat membutuhkan. Korun ini dulunya itu adalah seorang yang kekurangan juga. Namun dengan doa Nabi Musa beliau mendapatkan kesempatan
untuk menjadi orang kaya raya. Namun ketika kaya raya, beliau bersikap sombong, bersikap tidak tawadhu, tidak rendah hati, tapi justru malah membangga-banggakan diri karena dia berpikir bahwa kekayaannya itu adalah atas usahanya sendiri dan bukan dari Allah. Ya. Korun ini mendapatkan peringatan dari Nabi Musa, namun si Korun ini tidak menghiraukan ancaman Allah. Maka si Korun ini berakhir dengan keburukan atau su'ul khotimah. Seluruh harta, benda, dan kekayaannya berikut si Korun itu sendiri ditenggelamkan ke dalam tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah Korun ini menggambarkan Quran surat Al-Lail ayat 8 sampai 11. Maka Allah akan memberikan kesukaran ketika kita bersikap gigir. Baiklah, dari penjelasan Bu Titi tadi, kira-kira kalian semua bisa menentukan pilihan sikap. Apakah kalian ingin menjadi seperti seorang Abdurrahman bin Auf, kaya raya tapi mulia? Atau seperti Korun, kaya raya tetapi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari penjelasan Bu Titi, kalian bisa menentukan pilihan. Apakah kehidupan kalian akan ditentukan karena kebaikan atau keburukan kalian? Kesukaan kalian membantu atau tidak peduli kepada orang lain? Itu adalah pilihan sikap kalian. Ya. Karena apa? Karena pilihan setiap manusia itu adalah apa yang akan menjadi akhir dari kehidupan manusia itu sendiri. Seperti Abdurrahman bin Auf berakhir dengan mulia dan Korun